Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Maman Ruhiman, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Atau juga dapat dikatakan bahwa pembelajaran diferensiasi ini merupakan pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Setiap anak adalah unik, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik itu minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan lain-lain. Diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka nyaman saat belajar di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus pertama memahami tujuan pembelajaran, kemudian melakukan manajemen kelas yang efektif, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan penelitian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Kemudian yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil pelajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Sedangkan minat murid adalah minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid ini dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Kemudian, mengidentifikasi pengetahuan awal atau mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Bisa juga dengan berbicara dengan guru di kelas sebelumnya. Atau juga bisa membaca raport di kelas sebelumnya. Atau mungkin menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan salah satu, dua, atau mungkin bisa ketiga-tiganya, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk ini adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Jawabannya tentu ada. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah bahwa untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan koneksi antara modul 1 dengan modul 2.1 adalah bahwa dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menentukan murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Hubungan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pelajaran yang berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.